Saya diajak untuk mengikuti training pelatihan DMM ini, saya tidak berpikir banyak. Ya, saya pikir saya bisa untuk mengikutinya dan saya ingin belajar sesuatu, barangkali ada yang baru. Walaupun saya mengembalakan sebuah jemaat di Belgia ini, tetapi saya ambil sikap untuk mau belajar. Ya, itu saya ingin melengkapi diri saya lebih lagi. Itu kira-kira mengapa saya mengikuti pelatihan ini, dan ternyata saya menemukan banyak hal yang baru yang saya peroleh. Pertama sekali pelatihan ini saya dapat share linknya di grup, dan saya memang sangat peduli dengan pemuritan, karena saya salah satu adalah produk dari pemuritan ketika saya ada di kampus saya sedang kuliah. Awal mulanya saya mengikuti DMM ini karena mentor saya di gereja memforward bahwa ada pelatihan disciple making movement. Namun ketika saya mengikuti grup WhatsApp di masa orientasi, akhirnya ada satu hal yang membuat saya memutuskan untuk melanjutkan ke workshop pelatihan DMM ini, yaitu dikatakan di situ adalah seharusnya pengabaran Injil itu terjadi secara alamiah, pengabaran Injil itu terjadi secara natural. Sehingga hal itulah yang akhirnya membuat saya tertarik untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, mengikuti kelompok-kelompok diskusi kelas workshop DMM ini. Saya ingin sekali untuk bisa mendapat satu metode yang baru untuk melayani anak-anak yang kami layani, bahkan orang-orang yang membutuhkan pelayanan dari Tuhan. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur bisa ikut dengan adanya pelatihan ini. Saya bisa dapat lebih mengerti, lebih memahami tentang kebenaran, dan bisa saya membagi dan menyampaikan bagaimana cara mengasihi dan bagaimana cara pergumulan simah, dan bagaimana cara mencari orang damai. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya sangat luar biasa. Saya merasa bangga dengan adanya pelatihan ini. Saya dapat menyampaikan tentang adanya Tuhan, tentang bagaimana kita berubah supaya bisa lebih baik, supaya hidup itu berguna, dan bagaimana cara mengasihi kepada Tuhan supaya kita dapat dikasihi Tuhan. Saya disadarkan ketika pelatihan DMM ini, di mana dulu waktu itu saya di kuliah jatuh cinta lagi sama Tuhan. Ketika saya jatuh cinta lagi sama Tuhan, waktu kuliah saya sering sekali menceritakan tentang Tuhan. Ketika teman-teman nanya tentang pengalaman dan tentang apapun, baik teman-teman yang dari Kristen maupun yang dari non, saya selalu memasukkan nama Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena pengalaman yang saya dapatkan itu lebih berkesan dibandingkan saya hanya mendengarkan pengalaman dari teman saya. Dan saya baru tahu ketika mengikuti pelatihan DMM itu, ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah bersima. Dan saya sangat senang di mana saya juga sudah terbiasa melakukan hal itu. Tetapi karena pandemi ini, jadi saya sering melakukannya lewat WhatsApp atau online bersama teman-teman. Memberi sema kepada orang-orang yang kita temuin atau melalui sosial media. Juga saya belajar bahwa Tuhan minta kita bukan memasukkan orang ke dalam gereja, tetapi mengeluarkan jemaat dari gereja keluar. Supaya apa? Supaya gereja bukan hanya menjadi perkumpulan orang-orang di dalam gereja, tetapi gereja berani melangkah keluar untuk menceritakan amanat agung, perintah Tuhan, supaya semua orang diselamatkan. Nah, kemudian ketika saya mulai ikut DMM ini, itu ada sesuatu yang luar biasa yang saya dapatkan. Pertama, bagaimana kita melayani dengan cara pandang atau cara melayaninya Tuhan.
Hal yang merubah saya selama DMM ini, beberapa diantaranya adalah yang pertama ketika diberikan ilustrasi tentang Pak Jinius bermain drama dengan beberapa anak-anak. Diilustrasikan di situ ada orang yang di dalam gereja tetapi dia tidak mengarah kepada Kristus. Sedangkan ada orang yang mungkin hanya jemaat awam tapi mengarah kepada Kristus. Ada pemimpin gereja di dalam gereja tetapi tidak mengarah Kristus. Ada juga bahkan orang yang di luar gereja namun mengarah kepada Kristus. Bahkan ada orang yang mungkin jauh-jauh di luar gereja yang tidak berada di dalam lingkungan Kristen namun dia mengarah kepada Kristus. Yang pertama adalah bahwa tempat tidak menjamin seseorang itu mengarah kepada Kristus. Bahkan di dalam gereja sekalipun ternyata belum tentu orang itu mengarah kepada Kristus. Saya belajar dalam pelatihan ini kita mencari orang-orang damai, bahwa di semua tempat pasti ada orang damai. Jadi 1 orang dari 4 orang yang kita temuin, mereka itu adalah orang-orang damai itu. Dan dengan orang damai itu lalu kita bisa masuk untuk memberitakan Injil. Yang menarik di dalam pelatihan ini, pelatihan DMM ini adalah di awalnya kita diingatkan dulu dengan relasi kita dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Di sini kita diajak untuk menceritakan kepada orang lain siapa Tuhan di hidup kita, bersyema. Nah, kata syema ini memang suatu istilah yang baru bagi saya, tetapi ternyata selama ini saya sudah melakukannya. Dan menceritakan tentang Tuhan tidak dibatasi oleh agama, suku, dan tembok-tembok. Bisa kita saat berdiri, duduk, berjalan di dalam rumah dan di luar rumah. Ini mengingatkan saya untuk selalu menceritakan tentang Tuhan itu dan kebaikannya di dalam kehidupan kita, dan tentunya Tuhan juga mengasihi orang-orang yang kita temui. Saya diajarkan bagaimana menceritakan tentang dari Nabi Adam sampai ke Tuhan Yesus secara singkat dan jelas, di mana saya mendapat sebuah pengetahuan baru untuk menceritakan berita keselamatan kepada teman-teman saya. Ternyata perintah Tuhan itu adalah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi saya belajar sesuatu bahwa kita harus memuridkan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Nah, melalui DMM ini saya belajar bahwa tugas utama kita bukan segera mencari orang untuk segera saya PI-kan, segera saya beritakan tentang firman Tuhan, tentang kamu berdosa, tentang kamu butuh Kristus, butuh keselamatan. Tetapi tugas atau langkah awal adalah, yang natural adalah bersyema mencari orang damai. Di mana selama ini yang saya terpikir adalah keinginan untuk ber-PI, keinginan untuk memberitakan firman itu harus datang dari saya. Sedangkan melalui pelatihan DMM ini, pikiran saya yang dirubah adalah tugas utama saya bukan ber-PI, melainkan mencari orang damai, sehingga ketika orang damai itu bisa berkoneksi dengan saya, bisa nyambung dengan saya, akhirnya dia yang justru akan menanyakan tentang firman itu sendiri. Dia sendiri yang akan menanyakan, kenapa kamu berbicara seperti itu. Dia sendiri yang akhirnya akan mempertanyakan, ingin tahu lebih jauh tentang siapa Yesus, tentang apa itu firman Tuhan, tentang apa itu keselamatan. Bukan dari saya datangnya, melainkan dari orang-orang yang memang sudah Roh Kudus persiapkan sebagai orang damai, yang siap mendengarkan berita firman Tuhan itu. Dan alhamdulillah pula saya bisa menyampaikan sama keluarga. Ada yang langsung percaya, ada yang masih belajar, karena ya yang namanya butuh proses. Baru tahu ternyata orang damai itu seperti apa, dan kita harus mencari orang damai tersebut. Dimana saya selama ini memiliki pengalaman yang sedikit buruk tentang pencarian orang damai. Saya tidak tahu, saya hanya ingin tahu awalnya itu saya ingin teman-teman saya menerima Tuhan Yesus, karena saya sangat sayang kepada mereka. Tapi ternyata mereka tidak menerimanya, dan saya sedikit memaksa. Bukan memaksa, tapi lebih sering menceritakan sehingga hubungan kita tidak terlalu baik lagi. Dari situ saya tahu ternyata dia adalah bukan orang damai. Saya mengetahui ciri-ciri orang damai ini ketika saya mengikuti
pelatihan DMM, dan saya sangat bersyukur untuk pelatihan ini sehingga saya tahu seperti apa yang harus saya cari untuk memberitakan keselamatan yang datang dari Tuhan. Semua orang bisa melayani Tuhan, tidak hanya orang-orang tertentu. Dan juga bagaimana saya bisa bertemu, berjumpa. Saya terdorong untuk berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Tuhan, orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Memuridkan orang lain itu dibutuhkan keteladanan. Keteladanan dalam arti juga menuntut satu ketaatan dari kita. Ketaatan sama seperti yang Yesus Kristus lakukan, dia taat sampai mati di kayu salib. Ada satu pengosongan diri. Tanpa pengosongan diri saya tidak dapat menjangkau orang lain, tidak dapat memenangkan orang lain bagi Tuhan. Ini juga sesuatu yang mengingatkan saya untuk saya belajar mengosongkan diri saya, melepaskan hak saya ketika saya mau menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saya di mana saya pergi, saya mulai belajar untuk berbicara tentang Tuhan. Saya mulai bersaksi, dan saya juga mulai membedakan bagaimana saya berjumpa dengan orang-orang damai dan yang mana yang bukan. Jadi saya bisa punya langkah-langkah di mana kalau betul-betul orang yang saya ketemui orang damai, berarti saya bisa terus melayani dia, saya follow dia, muridkan dia, dan kami bisa buat satu komunitas. Dan alhamdulillah saya merasa bersyukur bisa lebih tahu dan lebih mengenal bahwa bagaimana mentaati dan mengasihi Tuhan itu yang benar-benar tuh harus bagaimana, sehingga saya bisa berbagi, menyampaikan kepada orang lain, sehingga bisa terus menambah yang belum percaya menjadi percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan ternyata keselamatan bukan terjadi atas satu pribadi dengan pribadi yang lain, tetapi atas keluarga. Nah, inilah saya belajar dari DMM ini, sesuatu yang sangat menarik, dan saya percaya ini pasti bisa diaplikasikan. Di dalam Ulangan 6 ayat 1-4 itu dikatakan, taruhlah itu menjadi tanda di dahimu dan ikatlah di lenganmu. Saya diingatkan kembali, orang harus melihat identitas saya sebagai murid Kristus, orang yang terhubung dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa ditutupi, supaya orang lain bisa melihat siapa saya di dalam Tuhan. Yang berikutnya tentang orang damai. Di sini saya belajar ternyata orang damai itu harus ditemukan, dan tidak semua orang yang kita temui itu adalah orang damai. Dan kita tidak perlu berlama-lama terhadap orang yang belum tentu jadi orang damai. Rencana saya ke depan, kami akan bangun satu komunitas gereja tanpa tembok. Kami akan jangkau orang-orang yang terhilang dengan model ibadahnya, dengan apa adanya. Tidak perlu terlalu ribet, tidak perlu harus dasi, tidak perlu harus baju yang baik, yang rapi, tapi sesuai dengan kondisi di mana anak-anak yang kami jangkau, bahkan orang-orang yang kami jangkau, kalau mau mereka pakaiannya seperti itu, ya kita ibadahnya juga seperti itu. Tidak perlu yang pakai pakaian yang mewah dan lain sebagainya. Jadi rencana kami ke depan, kami akan bangun satu gereja atau satu komunitas tanpa tembok. Tidak memandang dari gereja mana, kami harus berkumpul bersama-sama, kami bersekutu, dan kami mengutus mereka pergi lagi, sehingga terjadi satu kegerakan, sehingga terjadi satu multiplikasi, dan Nabire akan mengalami satu pemulihan. Nabire akan mengalami satu terobosan pertobatan yang luar biasa dari Tuhan. Juga di Eropa. Nah, karena kami ada di Eropa, gereja kami ada di Eropa. Setelah pelatihan ini, saya akan
coba untuk melakukan hal yang sama juga di Eropa ini, bahwa Eropa butuh Tuhan, Eropa perlu dimuridkan, dan saya percaya sistem ini, DMM ini juga bisa diaplikasikan di sini, dan saya percaya ini universal. Jadi setelah ini saya akan coba lakukan untuk mengkonsolidasi gereja-gereja yang ada di Eropa ini, untuk berlatih bersama, untuk menjangkau Eropa ini, supaya cara ini bisa disebarluaskan kepada banyak gereja, juga komunitas di Eropa ini. Saya sangat bersyukur dengan berkat-berkat rohani yang saya dapatkan dalam pelatihan ini. Kedepannya mendorong saya untuk lebih lagi menyerahkan seluruh hidup saya, lebih fokus, lebih serius, menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain, mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Itulah tujuan dari pemuritan. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti pelatihan DMM ini, dan buat teman-teman yang mau mengikuti pelatihan ini, jangan ragu untuk bersama Tuhan. Buat teman-teman yang sudah selesai dalam pelatihan DMM 1 ini juga, jangan lupa ikuti pelatihan DMM selanjutnya agar diperbarui dan lebih semangat lagi dalam Tuhan dan dalam memberitakan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, salam dari Brussels, dari Belgia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.